maka tidak ada perkara-perkara mustahil yang akan kami alami. Ketika Engkau yang membuka jalan, tidak ada perkara-perkara yang sukar yang akan kami hadapi. Ketika kami berserah kepadamu, kami begitu yakin bahwa Engkau sanggup membawa kami kepada kemenangan. Biarlah kami memiliki senantiasa mental terus untuk menjadi pemenang seperti yang Engkau kehendaki. Sebab kami Engkau ciptakan untuk menjadi lebih daripada sekadar pemenang. Berfirman, berbicara, teguran-teguranmu kami rindukan, arahan-arahanmu kami rindukan. Bumi langit yang kami lihat, harta benda yang kami punya, semuanya akan berlalu. Tetapi kebenaranmu dan firmanmu akan tinggal tetap. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati ibadah kami, baik yang onsite maupun yang online. Lawatan Allah atas kami sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan dulu saudara. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan sampaikan pesan gembala sidang, pesan dari pemimpin-pemimpin rohani kita. Saudaraku, ke depan hari-hari tidak semakin baik. Saudara mau amin atau tidak, itu pasti saudara alami. Jadi hari-hari ke depan tidak semakin apa? Tidak semakin baik. Justru ketidakbaikan itu kalau tidak disikapi dengan benar membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi pesan Tuhan yang pertama buat kita semuanya apa? Jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Amin. Tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Karena sebentar lagi semua akan digoncang. Tuhan bilang kok, semua yang bisa aku goncangkan akan aku goncangkan. Itu firman Tuhan. Tetapi Alkitab juga mengingatkan kita, barang siapa yang tinggal di dalam aku, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia sekali-kali tidak akan tergoncangkan. Keadaan ekonomi tidak akan semakin baik. Keuangan, maaf, saya dan saudara mungkin tidak semakin baik. Situasi keluarga kita, kesehatan kita mungkin sekali lagi tidak semakin baik. Tapi sekali lagi kalau Anda tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, segala sesuatu boleh terjadi, tapi Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Tepuk tangan. Yang kedua, saudara, pesan gembala sidang adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Mumpung saudara masih sehat. Bilang kanan kirimu, kalau sehat cari Tuhan. Ya, karena nanti ada saat saudara bisa beribadah. Ada saat saudara tidak lagi bisa pergi ke gereja. Betul. Dan itu akan menimpa kita. Selama masih sehat, jangan banyak argumentasi, tetap berharap ibadah kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, ini sedikit menyangkut masalah keuangan. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau katakan, perpuluhan itu bagian yang paling kecil. Maaf, bahasanya agak sedikit enggak ini, itu receh. Itu receh. Baca nanti Matius pasal 23 ayat 2. Jadi selasih itu hal kecil, perpuluhan kita berikan, tetapi yang lain tidak kita lakukan. Jadi kalau perkara yang receh, perkara yang kecil kita nggak setia, omong kosong kita setia dengan perkara-perkara yang besar. Roma mengatakan kepada kita bahwa engkau adalah bait suci Allah dan engkau telah ditebus. Persembahan yang utuh adalah persembahan tubuh. Kita nggak mungkin mempersembahkan secara utuh tubuh kita kalau yang kecil tidak kita persembahkan. Yang setuju katakan. 3 pesan ini dalam setiap khotbah saya nanti akan saya ulang-ulang. Tetapi kita ayo sekarang masuk dalam poin yang saya siapkan. Yuk, tolong. Haleluya, puji Tuhan. Hidup berkemenangan. Tahun ini tahun harvest, the year of harvest, tahun penuaian. Tapi apa yang kita tuai? Yang kita tuai bukan hanya kelimpahan, tapi yang kita tuai adalah jiwa. Amin. Ya,
Tugas saudara dan saya untuk mencari jiwa. Karena nanti begitu dalam pengadilan tahta Tuhan, yang ditanya berapa banyak, bukan berapa banyak persembahan saudara, berapa lama pelayan saudara, enggak. Yang ditanya adalah berapa jiwa yang sudah engkau bawa untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sekarang pertanyaan ke kita, sudahkah kita menjangkau jiwa? Atau kita nyaman, atau kita sibuk, atau kita hanya treadmill di pergumulan kita? Yang punya jawaban saudara sendiri. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai apa? Nah, kalau kita sadar hidup dan mati dikuasai lidah, gunakan lidahmu dengan baik. Apa yang engkau ucapkan itu adalah ungkapan dari hati. Kalau hati busuk, udahlah yang diungkap busuk aja. Sekali lagi saya bacakan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan apa? Memakan buahnya. Jadi apa yang saudara gemakan, itulah yang saudara tuai. Hari ini apa yang saudara tuai itu adalah waktu lalu apa yang saudara tahu. Setuju dengan saya? Tahun depan apa yang saudara tuai tergantung apa yang saudara tabur hari ini. Tuhan tidak mengajarkan kita hukum karma. Tuhan tidak mau mengajarkan kita balas membalas, tapi Tuhan mengajarkan apa yang engkau tabur itu pasti engkau bukan hanya dituai sekarang, dipanen. Haleluya. Panen itu masih lebih banyak daripada yang tertuai. Saudara lihat jagung satu ketika ditanam, waktu dituai kan gak ada satu biji jagung. Betul? Bahkan teknologi hibrida 2 buah. Kalau saudara pergi ke Israel lebih hebat lagi, satu-satunya di dunia. Jagung ditanam, buahnya 3. Itu daerah padang gurun, tapi menghasilkan buah tropis yang luar biasa. Bangsa yang sudah pilih, saudara dipilih oleh Tuhan. Orang mungkin bilang gagal, tapi kalau Tuhan yang membuka jalan saudara, saudara pasti berhasil. Tepuk tangan yuk. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang dalam rumah tangga, menang dalam sakit hati, menang dalam kekecewaan. Oleh Dia yang telah apa? Mengasihi kita. Jadi kasih itu bahan baku daripada kekesanan. Yuk kita lihat satu contoh yang luar biasa. Klik tolong. Ada orang tua namanya John Stephen Akwari. Kalau kepingin jelas siapa orang ini, lihat di Google nanti. Karena ini juga hasil Google. Haleluya. Oke. Klik berikutnya tolong. Kilometer ke-19 John Stephen mengalami cedera, terjatuh sehingga mengalami luka dan cedera pada bagian kaki. Secara medis dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Normal ya, klik berikutnya. Nah, ini perkataan si John Stephen. Negaraku tidak mengirim aku ke sini hanya untuk harusnya memenangkan pertandingan, tapi juga apa? Pak Bu, Anda tidak diutus untuk menjadi pendeta. Mungkin kalau itu bukan panggilan kita, tapi Anda dipastikan harus selesai sampai garis finish. Wah, kayaknya nggak firm ini. Amin. Anda mungkin pelayannya tidak spektakuler, tidak dikenal orang segala macam. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting Anda setia, karena Anda didesain oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyelesaikan pertandingan. Amin. Orang yang gagal menyelesaikan pertandingan ada Pak, banyak. Termasuk hamba Tuhan. Udah di garis finish atau garis sudah kelihatan menyangkal Tuhan. Sudah kelihatan garis finish, sakit hati dipelihara. Sudah kelihatan itu garis finishnya, kekecewaan dipelihara. Bisa menimpa kita. Bilang kanan kiri, dengar baik-baik. Masih puji Tuhan yang pendeta yang tekun daripada Tuhan yang tekun. Haleluya. Coba lari sekian kilo, waktunya berapa? 3 jam lebih.
Tapi kita lihat ininya, apa namanya, rangkaian terus tolong Felicia. Tahun 2008 John Stephen Akhbari menjadi tamu pada Olimpiade Beijing terus. Tetapi orang ini bukan diundang karena sebagai seorang winner, bukan seorang pemenang, tetapi jauh lebih apa? Menyelesaikan pertandingannya sekalipun keadaannya tidak memungkinkan. Gini loh Bapak Ibu, jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa, jangan gampang-gampang udahlah nggak bisa, enggak, dikit-dikit menyerah, dikit-dikit putus asa. Sudahlah, memang saya ditakdirkan seperti itu. No. John Stephen Akhbari pemenang, tapi tanpa medali. Dia menang bukan karena piala, tapi dia menang kenapa? Karena dia menyelesaikan sampai garis finish. Link berikutnya. Hidup adalah apa? Coba lihat gambar ini baik-baik. Kita yang punya kaki lengkap, badan sehat, malas dipelihara. Betul nggak? Sementara orang yang cacat bisa ikut Olimpiade, bisa mengaplikasikan talenta yang Tuhan berikan. Saya mau katakan semua yang hadir adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang hebat. Pak Bu, setiap saya memakamkan orang, menguburkan orang, saya bulan lalu memakamkan satu orang profesor. Orang pintar sekali karena dia profesornya itu lulusan Harvard, S3-nya lulusan daripada Haifa University. Dia salah satu ahli di negeri ini tentang rekayasa cuaca. Jadi hujan harusnya di Depok, dia bisa pindahkan pergi ke Citra Indah 3. Pokoknya kita lebih terakhir kita. Jadi orang pintar. Tetapi sayangnya apa? Dia tidak membangun hubungan dalam keluarga dan generasinya tidak dibekali keilmuan yang benar. Artinya hubungan yang intim dengan Tuhan. Siapa orang tua di sini? Koreksi keluarga. Lihat iman anak-anak. Saudara jangan nyaman dengan pencapaian. Karena untuk pengetahuan firman, pemahaman Alkitab itu bukan tugas di sekolah minggu semata. Itu tapi tugas saudara. Ada yang bilang amin. Amin. Ya. Saudara ini dikasih Tuhan. Beliau ini masih umur 53 tahun. 53 tahun. Dia sempat dicekal masuk Indonesia karena dia terlalu lama tinggal di Indonesia. Dan dia melalang buana di Israel sampai di Amerika. Baru 10 tahun ini tinggal di Indonesia. Profesor Gregorius Fritz. Markanya ada saya bilang, ini jelas dari Sulawesi Utara. Gak enak di sini ada beberapa orang Manado. Yang tidak pas ya. Saudaraku, beliau ditugaskan ke Bengkulu sedang rekayasa cuaca, istirahat, meninggal dengan cepat. Ketika beliau dibawa ke rumah sakit UPI, gak ada satupun orang yang mobil. Jabatannya, pencapaian luar biasa. Kepandaian jangan diragukan lagi. Dia punya gelar S3 saja itu 3 biji. Yang luar biasa, yang jadi masalah sampai lo harusnya kan bukan jemaat EOM kan. Tapi salah satu temannya nelfon, Pak Abraham masih kenal sama Prof. Tahu. Dari panggil Tuhan, wah itu adik. Saya udah 55, dia baru 53. Ketika penghiburan penuntutan teknis sampai ke pondok kopi, saya tanya begini, Tuhan, apa ini sih panggilan itu? Apa ini artinya pemenang? Cukup kita menang sendiri, tercapai sendiri, tapi tidak peduli sama orang lain. Aku tanya, ada mana? Memang ada. Istrinya ada, tidak ada. Semua ada. Pak Bu, hari ini bisa dikasih kesempatan itu. Apa yang menjadi talenta terlibat gandakan dan koreksi supaya anak-anak mendapatkan warisan yang baik. Biar semangat ya, tepuk tangan dulu. Saya setiap ketemu Gunawan, audio
Ya, saya sebagai bapak peduli. Yang berkati menikah dia saya peduli. Supaya apa? Supaya kita ini tidak masuk surga sendiri. Bapak ibunya wajib. Yang bertelinga dalam mendengar. Amin. Ya. Saudaraku, ayo berjuang. Setiap saya di pemakaman, saya lihat tanda salib, saya lihat kuburan dirawat bagus. Ada yang meninggal di atas umur 90 tahun, tapi ada yang meninggal di bawah 20 tahun. Saya cuma tanya, Tuhan, sudahkah mereka melipat gandakan talenta? Betul? Atau talentanya ikut terkubur? Makanya ketika ada penjualan otak manusia, otak Indonesia itu paling mahal. Loh, kalau saudara tahu ya bertobat, Jo. Haleluya. Kalau saudara mengerti ya bertobat. Iya, otak Amerika paling mahal karena sudah 40% kepake. Itu baru 40%. Otak Jepang mahal juga, agak murah juga. Pertama Amerika paling murah, yang kedua orang Jepang murah juga. Itu pun 35%. Tapi otak Indonesia hebat, 1% pun gak kepake. Bilang kanan kirimu, kamu punya otak? Ayo bilang. Ayo, pakai. Ya, jangan punya otak dipakai menyimpan kebencian, sakit hati, mikir yang enggak. Yang konyol lagi apa? Ke gereja otaknya jorok. Saya berdoa di sini dah. Terus perjalanan hidup seperti perjalanan apa? Mendaki gunung. Ini anak saya Dewo dengan Dinda baru beli treadmill baru, mereknya Kepler. Dinda bilang begini, Pak, kalau ini ada yang naik, saya bikin naik 4. Itu saya menggos. Dinda menggos. Kayaknya berat sekali. Padahal tadi jalan enak, kok ini kenapa naik sedikit? Rasanya kaki ada yang gandul. Pak, Bu, itulah hidup kita. Semakin Anda jauh daripada Tuhan, bebanmu semakin berat. Ayo jangan pura-pura gak dengar. Amin. Semakin engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, semakin berat hidupmu. Bukan berarti engkau dekat dengan Tuhan, engkau tidak punya masalah. Tetap punya masalah. Tetapi ketika engkau berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Makanya saya pesankan, jangan pernah lupakan Tuhan. Betul? Baru sukses sedikit petentang. Apa? Saudara yang miliki semua sifatnya sementara. Amin. Medan pendakian, bahan apa yang dibawa bersama-sama? Siapa kita mendaki? Masalahnya begini saudaraku, banyak orang mendaki pakai treadmill tapi rangsel tetap di bawah. Bukan berat waktu berjalan saja, tapi ada beban yang berat. Sama dengan kita menyembah Tuhan, tapi kita bawa beban kebencian, beban sakit gigi apa sakit hati? Sakit hati, betul? Rasanya berjalan dari kekudusan, tetapi kita membawa apa? Ya itu, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sampai kapan sudah nyampe? Makanya ada seorang camping, bawa ransel yang besar, dapat tumpangan, mobil bak terbuka, dia naik ke situ. Yang jadi masalah dia naik mobil, rangselnya tetap di bawah, digendong, capek dong. Kalau Anda sudah berserah kepada Tuhan, izinkan Tuhan yang berberkah. Ulangan 28 berkata apa? Kalau engkau mendengar firman-Ku yang disampaikan hari ini, engkau lakukan dengan setia, engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dijadikan yang engkau kepala bukan ekor, di bawahnya engkau naik bukan turun. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan buat. Tepuk tangan kalau lebih baik bagi anak ini. Jadi pesannya jelas, melakukan firman. Link berikutnya, tolong Feli. Pahlawan iman memberikan tongkat iman kepada apa? Pak, Bu, saya berulang-ulang ngomong di sini.
Kalau hari ini saya jadi pendeta, hari ini saya sebagai pengkhotbah, hari ini dalam tanda kutip, maaf, saya merasa diberkati Tuhan. Saya rindu generasi saya ini ada adik saya Diki, ada semua saudara. Harusnya saudara itu dipakai Tuhan lebih 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat daripada saya. Oh, kepada yang kami. Ya, saya rindu nanti Om Somyana, Pak Diki, selanjutnya ya. Jadi beginilah, apa yang saya dapatkan, kerinduan saya apa? Anda mengalami multiplikasi. Amin. Saya berdoa buat anak-anak saya, ada Dewa, ada Linda, ada mantu saya di Amerika. Mereka engkau pakai jauh lebih hebat daripada engkau memakai hamba. Seperti apa? Seperti Musa menyerahkan tongkat kepada Yosua. Tuhan 3 kali ingatkan, Joshua, kuatkan dan teguhkan engkau, sebab engkau akan menyeberang sungai Kanaan. Ini apa? Anda generasi akan menerima janji-janji yang lebih hebat daripada senior. Betul nggak? Yang jadi masalah seniornya tidak berikan tongkat, yang generasinya memberi Mas, makanya lihat kisahnya Eli dan Elisa bilang begini, aku mau 2 double anointing, 2 pengurapan. Jadi jangan kalau dapat tugas, saya nggak sanggup Pak, saya nggak bisa. Anda nggak mampu, orang lain. Haleluya. Yes, klik berikutnya. Bagaimana caranya supaya bisa bertahan pada sebuah pertandingan? Roma 8, oh ini ada tulisannya Roma 8, ayat 35. Intinya adalah selalu siap apa? Bertanding. Bilang kanan kirimu, jangan pernah lengah. Bilang kanan kirimu, waspada. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata apa? Waspada supaya kamu dapat berdoa. Amin. Kalau engkau tidak waspada, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Anda lengah, selesai, Anda akan diterkam. Roma 8:35 berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau apa? Padang. Ini satu contoh yang luar biasa. Anda di sini nangis, orang lain tahu. Kalau Anda pergi ke padang gurun, Bapak Ibu, 1 orang nangis itu sampai kapanpun Anda tidak ketemu manusia. Sejauh mata memandang, Anda tidak melihat manusia. Tapi Tuhan melihara kita. Baca nanti Mazmur pasal 63. Ketika Daud ada di padang gurun Yehuda, dia bilang begini, ya Tuhan, engkaulah Allahku, hatiku kering dan tanda seperti tanah yang tiada berair. Dalam kesesakan, Daud tetap berharap kepada Tuhan. Dalam kesesakan, Daud tetap pertolongan Tuhan. Dalam kesesakan, ini penting, Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yang jadi masalah kita bilang begini, Tuhan yang sudah melayani, aku sudah berpuluhan, aku sudah mempersembahkan yang terbaik, tapi kenapa mengizinkan ini terjadi? Pakku, kalau sesuatu diizinkan terjadi, di dalamnya ada maksud Allah. Bila kau izinkan, bila kau izinkan, jadi ku percaya semua untuk nanti terus percaya kuasa memulihkan hidup bagi Tuhan.
Tapi saya mau ingatkan, tetap pegang janji Tuhan. Keuangan, keluarga, atau mungkin situasi kesehatan tidak baik. Saya mau katakan, Tuhan tetap pegang janji. Kemarin saya membaptis Pak Andri dengan Ibu Reni. Bukan rahasia, beliau 1 minggu cuci darah. Tapi saya kasih kekuatan beliau. Kalau engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan masih punya jawaban. Tuhan masih punya yang terbaik. Ayo Pak, Bu, ada yang punya masalah, ada yang punya pergumulan, ini rumahku. Jangan simpan lebih banyak. Amin. Kalau sesuatu diizinkan, semua jalan maksud bila. Ayo kita buat lagi. Bila sesuatu terjadi, Tuhan mendapat semua. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti bawaku, boleh suami istri bergandengan, adik kakak bergandengan, saudara bersaudara bergandengan. Sekali lagi katakan, bila kau ini sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Mungkin keluargamu dalam masalah ini, hati Tuhan. Dan hari dalam pergumulan Tuhan ada buat saudara. Ku percaya kuasa sekalipun kami tidak mengerti apa yang terjadi, biarlah iman kami boleh lewati masalah, cobaan, rintangan dan pergumulan. Engkau tetap ada boleh yang wanita menyanyikan pujian ini yang pria. Yang pria berdoa. Ini kairosnya Tuhan bagi orang yang hancur hati. Ini adalah kairos Tuhan yang akan dinyatakan ketika kita berserah. Bapa, ini kami, ini keluarga kami, ini kesehatan kami, ini keluarga kami, ini masa depan kami.
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, lakukanlah apa yang telah engkau dengar. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Maka berkat Tuhan teramat cukup dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal hingga Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan